Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tidar Wahyu Wiguna dengan nomor induk mahasiswa 202053189 dengan prodi Sistem Informasi kelas D, ingin menjelaskan yaitu paparan sistem, bisnis use case, serta sistem use case dan skenario use case pada toko plastik. Yang pertama paparan sistem. Paparan sistem yang pertama itu pelanggan datang ke toko plastik, lalu pelanggan mengambil nomor antrian. Setelah itu pelanggan dipanggil sesuai nomor antrian. Terus nomor 4, pelanggan memilih barang yang akan dibeli. Selanjutnya pelanggan mendatangi kasir untuk melakukan pembayaran barang yang dibeli. Yang keenam, kasir menghitung total biaya barang yang dibeli oleh pelanggan. Yang ketujuh, pelanggan menyerahkan uang sesuai dengan total biaya yang telah dihitung kasir. Terus yang kedelapan, kasir membuat kwitansi pembayaran, lalu kasir menyerahkan kwitansi pembayaran tersebut dan uang kembalian kalau ada dan barang yang telah dibeli kepada pelanggan. Yang ke-11 yaitu pemilik toko akan melihat dan memeriksa laporan yang telah dibuat oleh kasir. Terus yang ke-12, bagian gudang setiap minggu akan memeriksa jumlah stok setiap barang. Jika ada barang yang jumlah stoknya menipis, maka pihak gudang akan langsung melakukan pemesanan ke pihak supplier. Supplier akan mengirimkan barang yang telah dipesan ke gudang. Setelah barang yang telah dipesan datang, maka pihak gudang akan melakukan pembayaran ke pihak supplier dan menambahkan barang ke dalam stok gudang. Terus yang ke-16 yaitu setiap bulan bagian gudang akan membuat laporan pemesanan dan penerimaan barang ke pemilik toko. Dan yang terakhir adalah setiap bulan pemilik toko akan melihat dan memeriksa laporan pemesanan dan penerimaan barang yang dibuat oleh gudang. Nah, terus yang kedua ada pengelompokan sistem. Kelompokan sistem yang pertama yaitu ada proses nomor antrian, yaitu pertama pelanggan datang ke toko plastik, terus pelanggan mengambil nomor antrian dan pelanggan menunggu untuk dipanggil sesuai nomor antrian. Terus yang kelompok kedua ada memilih barang, yaitu pelanggan memilih barang yang akan dibeli. Yang ketiga ada kelompok 3 pembayaran, yang terdiri dari pertama pelanggan mendatangi kasir untuk melakukan pembayaran barang yang dibeli, terus kasir menghitung total biaya barang yang dibeli oleh pelanggan. Terus pelanggan menyerahkan uang sesuai dengan total biaya yang telah dihitung kasir. Kasir membuat kwitansi pembayaran dan kasir menyerahkan kwitansi bayaran serta uang kembalian dan barang yang telah dibeli kepada pelanggan. Kelompok 4 yaitu pembuatan laporan, terdiri dari setelah toko plastik tutup, kasir akan membuat laporan penjualan untuk diserahkan kepada pemilik toko. Dan setiap bulan bagian gudang akan membuat laporan pemesanan dan penerimaan barang ke pemilik toko. Terus kelompok yang kelima ada periksa laporan, yang terdiri dari pemilik toko akan melihat dan memeriksa laporan yang telah dibuat oleh kasir. Setiap bulan pemilik toko akan melihat dan memeriksa laporan pemesanan dan penerimaan barang yang dibuat oleh bagian gudang. Terus kelompok 6 itu pemesanan barang. Bagian gudang setiap minggu akan memeriksa jumlah stok barang. Jika ada barang yang jumlahnya stoknya menipis, maka pihak gudang akan langsung melakukan pemesanan ke pihak supplier. Ya, terus ada kelompok pengiriman barang, supplier akan mengirimkan barang yang telah dipesan ke gudang. Dan kelompok terakhir yaitu update stok. Setelah barang yang telah dipesan datang, maka pihak gudang akan melakukan pembayaran ke pihak supplier dan menambahkan barang ke dalam gudang. Terus yang ketiga itu diagram use case ya. Diagram use case di sini yaitu pertama pelanggan terlibat dalam kegiatan nomor antrian, pilih barang dan juga pembayaran. Sedangkan kasir terlibat pada kegiatan pembayaran dan pembuatan laporan. Sementara pihak gudang terlibat dalam pembuatan laporan, pemesanan barang, dan juga update stok. Sementara pemilik toko dan supplier masing-masing itu terlibat dalam periksa laporan dan pengiriman barang. Lebih tepatnya pemilik toko hanya terlibat periksa laporan dan supplier terlibat pada pengiriman barang. Terus yang
bab selanjutnya yaitu ada hubungan antar proses use case. Nah, ini ada dua proses use case yang yaitu terdiri dari include dan extend. Include itu kegiatan yang harus terlibat dalam kegiatan lainnya. Kalau tidak ada, maka kegiatan lainnya itu tidak bisa berjalan dengan normal. Yaitu yang pertama ada mengambil nomor antrian, yaitu panggilan nomor antrian harus menjadi satu, yaitu mengambil nomor antrian. Jika tidak mengambil nomor antrian, maka tidak akan bisa dipanggil nomor antriannya. Terus selanjutnya ada pembuatan periksa laporan. Nah, jika kegiatan periksa laporan ini tidak ada pembuatan laporan, maka tidak akan bisa dilakukan kegiatan periksa laporan karena tidak ada laporan yang dibuat. Lalu mengecek apa? Terus yang kedua itu ada extend. Nah, ini kegiatan yang bisa tetap dilakukan tanpa melewati tahap sebelumnya, yaitu pemesanan barang. Nah, ini pemesanan barang di sini itu setiap bulan ada stok yang harus dibeli terus. Nah, ini gudang bisa melakukan pemesanan barang tanpa harus melakukan pengecekan stok. Jadinya pemesanan barang tetap bisa dilakukan tanpa harus melakukan pengecekan stok. Terus ada diagram bisnis use case. Nah, ini gabungan antara diagram use case dengan hubungan antar proses use case. Nah, di sini sudah jelas, ini panggilan nomor antrian, include dengan nomor antrian, terus pengecekan stok, include dengan pemesanan barang, dan periksa laporan, include dengan pembuatan laporan. Pengecekan stok, extend dengan pemesanan barang. Terus ada diagram sistem use case. Nah, diagram sistem use case yaitu ringkasan dari diagram bisnis use case menjadi lebih ringkas sehingga lebih mudah dipahami, yaitu pelanggan terlibat dalam kegiatan nomor antrian dan juga pembayaran. Sedangkan kasir terlibat pada pembayaran dan juga pembuatan laporan. Terus pihak gudang terlibat pada pembuatan laporan dan juga pemesanan. Sementara pemilik toko ini terlibat pada periksa laporan. Kenapa di sini suppliernya hilang? Karena supplier tidak terdiri dari sistem use case ini. Jadi dia hanya sebagai pelengkap. Terus ada skenario use case. Nah, skenario use case yang pertama yaitu ada aktor utamanya pertama yaitu pelanggan, aktor tambahan kasir. Nama use case-nya yaitu nomor antrian. Tujuannya adalah pengambilan nomor antrian. Kondisi awal belum mendapatkan nomor antrian, kondisi akhir mendapatkan nomor antrian. Jadi kondisi pertama yaitu pelanggan belum mendapatkan nomor antrian, dan kondisi akhir itu pelanggan mendapatkan nomor antrian. Nah, alur optimistik adalah alur yang jika berjalan dengan lancar, yaitu pertama pelanggan datang ke toko plastik, lalu pelanggan mengambil nomor antrian, dan yang terakhir pelanggan akan dipanggil sesuai dengan nomor antrian. Terus alur pesimistik. Nah, ini alur jika terjadi masalah pada salah satu bagian alur optimistik. Nah, di sini ada yang kedua jika ada masalah yaitu nomor antrian habis. Karena toko terlalu ramai sehingga nomor antrian yang disediakan belum mencukupi. Nah, solusinya yaitu minta bantuan kepada kasir untuk menambahkan nomor antrian. Nanti pelanggan bisa meminta bantuan kepada kasir dan kasir akan menambahkan nomor antrian. Terus yang kedua ada skenario use case yang bernama pembayaran. Aktor utamanya yaitu kasir. Tujuannya melakukan bayaran barang yang akan dibeli oleh pelanggan. Kondisi awal, barang yang telah diletakkan di luar siap untuk dibayar. Kondisi akhir, mendapatkan nota pembayaran yang dicetak. Nah, alur optimistik. Kasir memasukkan nama barang ke dalam komputer untuk mengetahui harga setiap barang. Terus kasir menekan tombol total hitungan belanja untuk mengetahui total harga barang belanjaan pelanggan.
Kasir memasukkan nominal uang bayaran yang diberikan oleh pelanggan. Terus kasir menghitung jumlah kembalian dengan menekan tombol bayar jika yang ada pada komputer. Jika uang pas, ya tidak ada kembalian, jika uang kurang diminta lagi. Terus yang terakhir adalah kasir mencetak not pembayaran dengan menekan tombol cetak pembayaran. Nah, alur pesimetik. Nah, yang bagian nomor 3 itu jika ada masalah, salah satunya adalah nominal uang yang diberikan pelanggan kurang dan pelanggan hanya membawa jumlah uang tersebut tidak lebih, sehingga solusinya adalah kasir mengurangi barang belanjaan yang sesuai dengan jumlah uang pelanggan tersebut. Terus terjadi masalah lagi pada alur nomor 5. Yang pertama itu ada nota pembayaran tidak bisa dicetak karena kertas nota habis. Solusinya adalah mengambil kertas nota yang tersedia di gudang. Terus masalah yang kedua pada alur nomor 5 adalah nota pembayaran tidak bisa dicetak karena tinta pada printer habis. Ini solusinya yaitu kasir mengambil printer cadangan dan menggunakan printer cadangan tersebut. Terus use case selanjutnya yaitu adalah nama use case-nya pembuatan laporan, aktor utamanya kasir dan gudang. Tujuan use case-nya yaitu membuat buku laporan. Kondisi awal belum ada buku laporan dan kondisi akhir buku laporan telah siap. Alur optimistiknya yaitu yang pertama, kasir dan gudang mencatat semua transaksi penjualan atau barang keluar. Nah, di sini lebih tepatnya yaitu kasir lebih transaksi penjualan dan gudang yaitu barang keluar. Terus yang kedua, membuat tabel akuntansi. Nah, ini untuk kasir dan stok barang yang tersedia di gudang, ini untuk bagian gudang. Terus yang ketiga adalah mengeprint hasil laporan. Yang keempat, dijadikan satu untuk dibuat buku laporan. Nah, alur jika ada masalah yaitu pada alur nomor 1, kalau ada transaksi penjualan yang kelewatan, ini maka pihak kasir harus solusinya yaitu dicek lagi satu per satu dengan lebih teliti sehingga meminimalisir jika ada transaksi yang kelewatan. Terus terjadi lagi masalah pada alur nomor 3, yang itu ya pertama tinta printer habis. Ini menggunakan printer cadangan. Terus masalah yang kedua, kertas habis, maka kasir mengambil kertas yang ada di gudang. Terus selanjutnya ada nama use case yaitu periksa laporan, aktor utamanya yaitu pemilik toko dan aktor tambahannya kasir dan gudang. Tujuannya adalah memeriksa buku laporan yang telah dibuat tadi. Kondisi awal buku laporan belum dicek dan kondisi akhirnya yaitu pemilik toko sudah mengecek dan disimpan di lemari. Nah, alur yang pertama yaitu kasir dan gudang menyerahkan buku laporan kepada pemilik toko. Terus yang kedua, pemilik toko menerima buku laporan. Yang ketiga, pemilik toko memeriksa buku laporan. Dan yang terakhir adalah pemilik toko telah selesai memeriksa buku laporan dan menyimpan buku laporan tersebut di lemari. Nah, akan terjadi masalah pada alur nomor 3 yaitu buku laporan belum selesai atau terjadi kesalahan. Nah, ini jika pemilik toko waktu mengecek buku laporan terjadi setelah dicek ternyata buku laporan yang belum selesai atau terjadi kesalahan, maka pemilik toko akan memanggil kasir dan gudang untuk menyelesaikan dan meminta penjelasan terhadap kesalahan pada buku laporan. Nah, di sini maka pemilik toko akan meminta kasir dan pihak gudang dipanggil dan meminta dijelaskan apa itu buku laporannya jika terjadi kesalahan. Dan jika belum selesai, maka kasir dan gudang disuruh untuk menyelesaikannya. Nanti akan diperiksa lagi oleh pemilik toko. Terus selanjutnya yaitu ada nama use case-nya yaitu pemesanan. Nah, aktor utamanya yaitu gudang supplier, aktor tambahannya pemilik toko. Tujuannya yaitu membeli barang untuk mengisi stok yang ada di gudang. Kondisi awal stok
barang di gudang tidak penuh atau lebih tepatnya menipis. Terus kondisi akhirnya yaitu stok barang yang di gudang sudah terisi penuh. Eee, Alur yang pertama yaitu, bagian gudang memesan barang ke supplier, terus supplier mengirimkan barang yang telah dipesan ke gudang. Terus yang ketiga bagian gudang akan menurunkan barang yang telah dipesan ke dalam gudang. Terus, selanjutnya bagian gudang melakukan pembayaran ke supplier. Terus yang terakhir yaitu stok barang yang di gudang telah terisi kembali. Nah, akan terjadi masalah, eee, yang pada alur nomor satu yaitu, barang yang akan dipesan tidak ada. Nah, ini salah satu masalah yang akan muncul karena stok di gudang itu yang menipis, contohnya barang A. Nah, jika barang A tersebut tidak ada di supplier langganan, maka pihak gudang solusinya yaitu pihak gudang akan mencari barang barang A tersebut ke supplier lainnya untuk memenuhi stok yang ada di gudang. Terus, jika terjadi masalah lagi pada alur nomor 3 yaitu ternyata barang yang telah diturunkan tidak sesuai pesanan. Mungkin salah satunya adalah jumlah pesanan kurang. Nah, solusinya adalah, pihak gudang akan memotong pembayaran sesuai barang yang telah dikirimkan. Contohnya contohnya yaitu, pertama pihak gudang memesan seluruh barang jumlahnya, 4 juta. Ternyata salah satunya tidak tidak apa itu, lupa dikirimkan. Contohnya plastik, kresek tidak, lupa dikirim yaitu total belanjaannya seharga, 800.000. Nah, maka pihak gudang akan memotong 4 juta tersebut dengan 800.000 sehingga pihak gudang akan melakukan bayaran hanya 3.200.000. Terus, jika terjadi masalah lagi pada alur nomor 4 ternyata barang yang dipesan mengalami kenaikan harga dan uang untuk pembayaran mengalami kekurangan. Solusinya adalah meminta uang tambahan kepada pemilik toko untuk menyelesaikan bayaran barang pesanan. Nah, ini ternyata yang dipesan tuh, sudah mengalami kenaikan harga dan uang yang telah dipegang oleh pihak gudang itu mengalami kekurangan. Sehingga solusinya adalah pihak gudang akan meminta uang tambahan kepada pemilik toko untuk menyelesaikan bayaran barang pesanan. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.